Halo, Halo. dulur-dulur, selamat datang di ini belenjat-belenjat podcastnya ya. Iya. Terakhir kapan lah, lama banget kayaknya. Kamu ngasih namanya apa? Macet ya? Apa kepanjangannya macet? Podcast macet. Apa macet ya? Iya. Mari cerita. Oke. Sing jenengi lali ya Allah. Setua emang. Ya. Jadi selamat datang di podcast macet. Mari cerita bersama saya dan anak SMP. Jadi kita mau ngebahas apa ini Bu? Langsung ya. Ini aja pengalaman random di jalan. Oke. Jadi di jalan. Jadi apa namanya? Beberapa cerita random, nggak usah semuanya sih, tapi Iya. yang paling mungkin yang paling lucu, yang paling berkesan, yang paling diingat gitu aja. Atau yang paling aneh lah ya. Iya. Pokoknya- Selama di jalan. Nah, dan mungkin juga disclaimer buat turun-turun mungkin yang mungkin ada pengalaman cerita nanti boleh tulis di kolom komentar. Ya. Oke. Siapa tahu jadi komen reaction ya Iya, kan. mungkin kok tak reaction tak dadekno konten nang TikTok, nang Instagram kok biasanya Rek. Oke. Oke. Dari siapa dulu? Kamu apa aku? Dari kamu dulu boleh. Kamu yang punya konten. Oke, dari aku ya. Iya. Pertama ini mungkin kuku cerita tentang aku sih ya. Oke. Gak apa-apa kan ya? Nggak Ada apa-apa. pengalaman di jalan cerita dari temanku. Oke. Jadi pernah ini kejadian lama sih, mungkin berapa 10 tahun yang lalu. Jadi aku enak turu di oma. Nomor ono koncoku mlebu. Jadi koncoku iku mari ketemu pacare kate budal kerja nang Surabaya atau kok Jombang nang Surabaya. Moro-moro mlebu nang kamarku turu deh. Posisi awake bundas kabeh babak belur. Nah, kok lapo kok iso koyo ngene? Kecelakaan. Oh ya wajar lah kecelakaan bundas. Kecelakaannya kenapa tadi? Kecelakaannya deh iku pas mari ketemu pacare iku ngantuk sepeda motoran turu tapi gak langsung jatuh. Jadi dia motoran terus sampai dia tuh ada tikungan loh posisi tidur dia belok. Gini ya, saking wis apale ambek dalan dia itu di alam bawah sadar iku nyetir jembatan dilewati baru kecelakaan karena di ngarepe iku ono penghalang ya iku ono becak ngerem dadak baru nabrak becak. Oh. Sangar maksudku. Sangar sih. Sangar loh, alam bawah sadar loh. Iya betul. Maksudnya normal orang kan pasti ketika slip dilut pasti langsung nabrak. Kalau Iya, gitu iya. jatuh dia enggak loh. Itu paling dari jaraknya tikungannya aku tahu itu di daerah Mojokerto. Dari tikungannya sampai dia jatuh kecelakaan ada kali 500-700 meter. Dia enggak jatuh. Sobangar itu Sangar itu cukup panjang itu jaraknya. Mungkin dia ada ilmu kayaknya. Aku enggak ngerti ya. Sobangar pokoknya. Ada, itu pasti ada alasan medisnya itu ada. Tapi ada. alasan medisnya kan dia kodam. Kodam 5 Brawijaya ya. Mana kuat kodamnya. Terus kamu? Sangat. Kalau aku pengalaman yang paling tak inget ya. Jadi pada waktu aku dulu masih sekolah, masih SMA, aku tuh pokoknya ada satu ekskul di mana aku sama temenku perempuan itu ditugasin untuk nyari baju, jadi biar seragaman gitu. Oh, iya, Dan iya. nyari bajunya tuh, aku kan sekolahnya kan di Sidoarjo, dan ibaratnya yang terkenal baju-baju murah adalah Pasar Kapasan Surabaya. Oh iya benar-benar. Iya kan? Paling gudangnya murah-murah. Nah, akhirnya aku dari Sidoarjo ke Kapasan. Surabaya, ke Kapasan itu kan, motoran berdua itu sama temenku. Nah, terus aku tuh nggak ngerti itu lampu merah mana ya. Ya itu kayaknya lampu merah hampir deket sama Kapasan lah pokoknya tuh. Pokoknya itu lampu Sing kuadet banget itu dah. iya, lampu merah itu. Terus nah, begitu sampai di lampu merah, posisi itu memang aku datang seret lampu merah kan. Nah, lagi nunggu ini. Karena posisi aku yang nyetir ya kan. Nah, aku adalah pengendara perempuan yang sangat amat aware dengan spion, dengan apa namanya rating dan lain-lain gitu. Aku memfungsikan itu dengan baik, ya kan. Nah, ketika akan nyetir berhenti, aku tuh pasti selain ngeliat depan, aku pasti ngeliat spion kanan kiriku. Betul, kayak ngecek burin-burin. Aku tuh ngeliat itu lah. Nggak tahu kenapa, aku tuh feeling pada waktu aku ngeliat spion ya, ada orang jalan kan. Aku feeling itu orang ini tuh jalan ke arahku, jadi bukan serta-merta kayak cuma lewat itu enggak. Emang mengarah kan? Iya, kayak orang ini jalan ke arahku gitu loh. Cuma ya itu siang, posisi siang, rame kan di perempatan, nggak mungkin ada hal aneh lah, nggak mungkin aneh-aneh lah. Nah, pas terus tak lihat aja kan, beneran kan, terus tak lihat aja posisi lampunya itu memang masih merah tapi udah mau ke hijau, jadi masih merah gitu. Terus tiba-tiba itu orang tuh pada waktu deket, dia tuh agak lari jalan kecil dan kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia mukul punggungnya temenku. Buat. Lalapo. Dia mukul punggungnya temenku. Lalapo. Otomatis kayak aku kan
Iya kan, orang-orang juga gitu semua gak gitu habis loh. mikir kan, bener-bener begok gitu loh. Kan atlet Smackdown ya bener-bener begok gitu. Ternyata Apa? dia adalah ODGJ. Oh alah, pantas aku Cuma aja. di antara banyak pengendara motor yang berhenti, Iya. Kenapa kamu yang kenapa temenku yang kena? Jadi posisi habis dipukul, temenku teriak kan. Untungnya itu langsung hijau? langsung hijau, jadi aku Langsung. ngegas gitu. Aku langsung ngegas. Terus temenku ya langsung, loh apa nih? Aku itu perempatannya kayaknya harusnya aku belok ke kiri itu udah ke arah Kapasan, tapi aku lurus. Saking aku perempatan Kapasan, bingung. lurus kamu tembus ke kirian akhirnya. Iya, ya akhirnya aku putar balik lagi kayaknya. Putar balik. Jadi itu bener-bener kayak terus aku kayak kamu kenapa? Gak apa-apa tadi. Loh aku juga gak tahu guys. Ya udah kayak kudu-kudu nangis sama kayak itu kayak kejadian lucu banget. Dia kamu Iya, sakit bingung. lah gitu. Pasti dia Iya bingung guys, gitu. lumayan aku shock banget sih. Aku juga gak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh melihat detik-detik itu. Dia tuh dibegok gitu. Iya tapi aku nggak nyangka kalau dia tuh akan mukul gitu loh. Dan orang-orang tuh juga kaget kayak loh. Iya, bingung katanya nulungi apa itu gak terduga kan itu kan. Biasanya kan emang nek ODGJ gitu kan paling kayak ngetah, meden-medeni, ku begok loh. Itu. Dan kenapa sih dibegok kancamu gitu? Nah, itu aku nggak Cewek tahu. tapi. Cewek. Ya makanya kan maksudnya apa Cewek sih? gitu. Dan sebelum kejadian itu, sebelum aku berhenti itu ya kan. Nah, di samping kirinya tuh dulu tuh zamannya ini loh, kasusnya siapa yang sianida itu loh. Nah, di sebelah kirinya itu ada tulisan warkop sianida. Lah aku tuh kayak lagi ngobrol gitu Oh, loh. lagi ngerasani warkop Iya, itu. Iki loh, warkopnya kok gini banget ya gitu. Tapi sambil jalan pas berhenti itu, Terus aku dibegok. ngeliat detik-detik itu kayak ya Allah. Masuk akal ya. Kok bisa ya? Mungkin harus ngerti warkop sianida jauh no tangga. Nggak ada, kayak Oh, gak ada. sudah nggak ada, udah lama. Tukang beguknya kayak jenang. Iya udah gitu ya Allah. Semangat, Itu random banget sih. Gak make sense. Akhirnya setelah itu tuh aku nggak tahu dia trauma apa enggak ya, tapi ya setelah semenjak itu aku udah nggak lewat situ lagi juga. Ya trauma lah, maksudnya kayak mungkin sakit iya pasti sakit, tapi bingungnya itu lebih besar daripada sakit. Iya. Jadi dia itu traumanya bukan karena sakit, kok salahku apa gitu loh. Kalau udan kok panas dibegok kok mbek wong gitu loh. Maksudnya kan sing macet di situ kan gak mungkin satu motor muter kan, pasti banyak. Gitu. Tono mobil paling gak gebrak mobil. Aku bisa ngetek koncomu kayak mungkin di masa lalu mirip-mirip temenmu mungkin ya. Jadi kayak pendam ya, dibawa ke banget. Nah itu tadi 2 cerita absurd dari kami berdua. Kalau mungkin ada teman-teman yang punya cerita pengalaman di jalan juga absurd, lucu, apa yang paling Rom itu, itu nyantai. silakan tulis Nanti di ditulis ya. kolom komentar. Iki aku gara-gara urusan ODGJ. Cuma iki aku ada pengalaman, aku jadi ingat, aku pernah cerita kamu mau inget bu enggak ya. Jadi aku kan memang dari SMP gue belajar motor. Motornya konco-koncoku soalnya kan gak gablek tuh sepeda motor kan. Jadi aku pernah suatu ketika malam-malam iku pinjem motornya koncoku. Guys belajar terus nyetir dhewe temanku nang kos-kosane nang kontrakan temanku sing liyane. Dadi aku enak motoran di Mojokerto waktu iku. Wis lawanya wis enak mlaku wis 40 wis swanger pokoke wis iki iso jago nyetir. Nah, iki aku pas kate balik nang kontrakane koncoku iku tadi kayak menok iku mlebu gang. Mek karek belok gini bareng. Ya kan? Harusnya kan gak ada masalah dong. Aku iso nyetir kan harusnya wis jago. Saking nervous e, tadi iso goblok wong harusnya kan nek belok gas dikurangi, direm cilik, belok. Iya betul. Enggak aku. Gas tak kurangi, tak rem total, mandek. Tit gitu kok. Kayak cek. Tadi so cek kan harusnya kan ngecek belok kak, direm tok, gak dienggokno. Dipikir keseimbangan sirkus aja, berapa ambruk. Sing sedih adalah nang sebelahku, itu kan kalau gapurone, itu ada orang jasa after foto. Zaman dulu kan ada after foto hitam putih. Iya. Dia ngafter, terus dulu aku brak, gitu loh. Dilanjut kan after kalau dia kayak oh ini cowok gitu bakar dewe kan lapo kayak aku terus ya untung orangnya cuek coba kenapa mas izin paling aku gak mas dibongkar dewe kan ya terus pedalnya tak jonjol tak nggono tak starter ngalih kok kayak mau ngafter ambek tukang after itu sok dulu apa Goblok hari. apa sore gitu tiba dewe terus kali-kali dewe
Ya apa sih mas? Kan itu maksudnya apa ngono? Memang dan zamannya SMP biar aku zamannya koncoku iku modif-modifan sepeda motor kan di Ceperno lah. Aku ya tahu nggak sepeda motor iku pisan. Tadi aku tahu di Ceperno mbek koncoku terus dijentit gitu loh. Dikit. Ngerti kan nek mari dikit kan lunyu. Aku boncengan ambek konco-koncoku wong telu lanang-lanang. Oke, wah ngarep data serut telunya. Tadi kok boncengan ada cilik gitu. Ya Allah, ya Allah. Anjir dasar pemuda-pemuda otak tipis membayangkan diri sendiri kemalan loh anak itu. Kenapa sih kon dijendit no terus bokit gitu loh. Nyungsep aja aku. Tadi kok digoncang-goncang. Tadi aku langsung goncang speedometer loh. Aku nyetir kanannya. Ya Allah. Yesus emang zaman biasa main dulu loh. Ya itu tadi beberapa pengalaman yang unik dari kami berdua. Ya. Kalau misalkan teman-teman atau dulur-dulur di sini punya pengalaman yang unik, yang lucu atau yang nggak terlupakan atau pengalaman yang Gak habis pikir ngapain itu ya. bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita berbagi pengalaman bodoh bersama. Terus ojo lali di subscribe ya, di like, di komen. Kok youtuber loh, ngapain sembarang lah, terserah lah pokok disupport aja nek kepingin delok konten-konten Dionis, delok nang Instagram, TikTok. Oke, Terima kasih.